Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama lagi pada mata kuliah terjemah. Kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penerjemahan, khususnya pada jenis penerjemahan, yang mana materi ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama, di video yang pertama tentang jenis-jenis penerjemahan. Perlu saya singgung lagi tentang jenis-jenis penerjemahan karena hal ini sangat pokok. Jangan sampai kita tidak memahami tentang jenis-jenis penerjemahan yang akan kita lakukan sebagai penerjemah. Bentuknya seperti apa kita harus pahami. Maka secara umum pembagian penerjemahan itu dibagi menjadi dua. Ada penerjemahan secara tulisan, teks, naus. Ada juga penerjemahan secara lisan. Kalau penerjemahan secara tulis, teks itu kita biasanya mengambil dari beberapa buku-buku, literatur, kitab-kitab kuno, kitab kuning, yang kita mau alih fungsikan bahasanya, kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Ambil contoh semisal dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, gunanya untuk bisa difahami pesannya, isinya untuk pembelajaran. Salah satunya seperti itu. Kemudian penerjemahan secara lisan itu juga salah satu jenis penerjemahan yang mana biasanya ini secara komunikatif ya, kita jumpai langsung oleh penutur aslinya. Baik. Jenis-jenis penerjemahan menurut Nida Entabir ya, seperti kita ulas sebelumnya pada pertemuan dan di video pertama, harfiah dan dinamis. Harfiah, dinamis itu sama halnya dengan tafsiriyah yang kita singgung di atas. Harfiah yaitu secara kata per kata kemarin ya, dan lebih luwes, lebih bebas. Meskipun masih terikat sedikit dengan konteksnya. Sementara dinamis lebih terkesan bebas lagi. Artinya kita bisa menanggalkan teksnya, mengambil pesannya dan mengolah menjadi bahasa baru sesuai dengan pesan yang diterima di bahasa sasaran, bahasa sumber. Ya, menurut Larson adalah meaning based translation. Jadi mengartikan berdasarkan apa yang ditranslatekan. Form based translation. Artinya bentuknya itu ya berbasis penerjemahan. Baik, selanjutnya tentang ideologi penerjemahan. Foreignizing ideologi. Ideologi penerjemahan menurut orang-orang asing yaitu berorientasi pada bahasa sumber. Tentu kalau orang-orang asing seperti orang Arab, mereka ya fokusnya pada bahasa sumbernya. Ideologi ini meyakini bahwa penerjemahan yang betul berterima atau yang diterima dengan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan sang pembaca yang menginginkan kehadiran kebudayaan teks sumber atau menganggap kehadiran kebudayaan asing bermanfaat bagi mereka. Orang Arab, kita ambil satu contoh. Orang Arab menginginkan teks-teks Arab jika nanti
diterjemahkan ke dalam bahasa lain, contohnya dalam bahasa Indonesia, mereka pun maunya fokusnya pada bahasa sumber mereka. Ya. Artinya, mereka tidak ingin menanggalkan budaya-budaya mereka yang ada pada teks tersebut. Menurut saya sah-sah saja. Karena mereka ingin menampakkan budaya mereka. Di sisi lain dari pesan yang ada dalam teksnya. Ini kalau ideologi pada orang asingnya. Selanjutnya yang bersumber pada foreign ideologi yang bersumber pada bahasa sumber. Selanjutnya kalau bersumber pada domestication ideologi atau bahasa sasaran, tentu orientasinya pada bahasa sasaran itu sendiri. Ideologi jenis ini menginginkan agar terjemahan tidak dirasakan sebagai sebuah terjemahan, akan tetapi lebih dapat dirasakan sebagai bagian dari tradisi asli bahasa sasaran. Ya, memang seperti itu. Kalau kita sebagai penerima bahasa, tentunya adalah kita akan alihkan sesuai dengan kebudayaan kita. Karena nanti kita sebagai sang pembaca, maka pembaca itu berupaya bisa memahami teksnya sesuai dengan budaya kita. Ya. Dan lain sebagainya. Audiensi design and need analysis. Audiensi design. Desain dalam penerjemahan. Sebelum kita menerjemahkan, maka penerjemah yang baik itu seharusnya mengetahui siapa teks sasaran yang akan ditujukan. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjadikan teks sasaran tepat sasaran dan mudah dipahami maknanya. Dengan mengetahui sasaran penerjemahan, seseorang penerjemah akan menggunakan bahasa, istilah, atau ungkapan-ungkapan tertentu yang dianggapnya dapat dipahami oleh yang memerlukan teks penerjemahan. Jika teks yang akan diterjemahkan merupakan teks kedokteran, maka dengan begitu banyak istilah Latin, gunakanlah istilah Latin. Akan ditujukan untuk masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang bukan kedokteran, bahkan masyarakat yang awam. Nah, kita kalau menjadi penerjemah yang baik, maka kita harus tahu untuk siapa terjemahan kita dan tujuannya untuk apa. Jangan sampai kita menerjemahkan bahasa yang terlalu tinggi sehingga sang pembacanya tidak bisa memahami. Istilah-istilahnya pun harus juga bisa dipahami sesuai dengan keperluan pembaca. Jika perlu, kita menambahkan uraian-uraian tambahan seperti halnya catatan kaki. Sebagai contoh, penyakit tuberculosis dalam ranah kedokteran, penyakit tuberculosis bacillus tuberculosis, kita gunakan ungkapan penyakit untuk penyakit TBC saja, yang lebih mudah mereka paham. Need analisisnya. Untuk kebutuhan di bidang apakah penerjemahan tersebut? Langkah ini perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh yang memberikan teks terjemahan. Misalnya, teks yang diterjemahkan merupakan teks tentang perundang-undangan. Tentunya penerjemah itu harus melakukan penerjemahan dengan berbagai referensi yang menggunakan bahasa yang baku. Selain itu, teks sumber yang bermuatan politis
itu juga harus diterjemahkan dengan bijak. Misalnya, frase Palestina militan dalam teks politik luar negeri harus diartikan dengan pejuang Palestina dan bukan militan Palestina yang berkonotasi negatif. Mungkin kali ini selesai di sini dulu paparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk masalah proses penerjemahan, langkah-langkah prosesnya, kita sambung pada video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.